Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, yaitu kegiatan seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya itu hanya di rumah saja ya teman-teman. Walaupun video saya itu video sederhana, semoga bermanfaat, menghibur untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, hari ini tuh saya mau cerita sedikit. Ini tuh saya mau cuci piring, tapi dikarenakan airnya itu kecil, alhasil airnya itu nggak naik ke wastafel ya teman-teman. Daripada piring kotor menumpuk di wastafel nggak dicuci-cuci gitu ya, nunggu airnya naik juga kelamaan. Jadi ini saya tuh cucinya di kamar mandi aja ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, walaupun cuci piringnya itu di kamar mandi, nanti setelah cuci piring saya bersihkan lagi kok. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila kamar mandi saya itu sangat sederhana seperti ini, tapi yang penting itu fungsinya ada airnya dan juga bersih ya teman-teman. Biasanya walaupun airnya kecil itu naik ke wastafel ya teman-teman. Tapi entah kenapa kalian itu lama banget ya teman-teman, nggak naik-naik. Sudah dipancing dari air kamar mandi pun tetap aja nggak naik. Ya daripada kelamaan piring kotor terus menumpuk dan juga nggak enak dilihat ya teman-teman kalau masih banyak pekerjaan. Jadi saya putuskan aja untuk cuci piringnya itu di kamar mandi. Nggak apa-apa ya teman-teman, sekali aja. Dan untuk cucian piringnya itu lumayan banyak ya teman-teman, karena nunggu dari tadi alhasil ya numpuk lagi gitu kan. Jadi saya itu gregetan karena piring kotor semakin banyak, airnya nggak naik-naik. Nah ini tuh cucian piringnya alhamdulillah sudah dibilas sama sabun semuanya. Sekarang itu tinggal bilas sama airnya ya teman-teman. Dan untuk piring bersihnya saya wadahin aja pakai baskom ini ya. Nanti itu setelah selesai nyuci, saya mau tiriskan aja langsung di penirisan piring yang ada di wastafel. Karena kalau nggak diwadahin pakai baskom seperti ini, nantinya itu ribet ya teman-teman ngambilin satu-satu dari kamar mandinya. Jadi lebih baik diwadahin dulu seperti ini. Nah alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai. Jangan lupa untuk membersihkan kamar mandinya juga. Dan semuanya itu sudah selesai. Saya mau langsung aja tata piring yang basah ini di penirisan piring ya teman-teman. Sudah kering dulu ya. Dan itu piring-piringnya alhamdulillah sih cuma sedikit aja, tapi kalau dibiarin terus menumpuk seperti ini nantinya itu agak bak-bak bubur gitu ya teman-teman. Jadi gak enak banget untuk dipandang gitulah ya. Ya walaupun dapurnya itu sederhana, dapurnya sempit, dapurnya kecil seperti ini, kita harus bisa menatanya agar terlihat luas, agar terlihat rapi, dan juga yang pastinya tetap bersih ya teman-teman. Karena apapun situasi dapurnya, yang penting itu kebersihan. Dan untuk piring-piringnya sudah selesai ditata di rak. Ini saya mau lanjut untuk motongin dulu yang tadi belanjaan ya teman-teman. Ini tuh ada kaldu ayam atau bumbu dapur. Di sini tuh saya potong-potong dulu, dan ini pun ada soklin cair ya teman-teman atau deterjen cair. Di sini tuh saya beli satu gantung aja, dan ini tuh belinya
nggak di grosiran ke pasar ya teman-teman. Ini tuh hanya beli dari warung saja karena stok yang di rumah lumayan habis ya. Jadi ini kan kebutuhan sehari-hari, jadi wajib banget untuk segera stok ya teman-teman. Dan ini untuk sasanya pun saya mau refill kembali biar nantinya itu tinggal pakai sekalian. Dan untuk belanjaannya sih hanya ini aja ya, sedikit aja. Jadi yang diperlukan aja di dapur ya teman-teman. Dan untuk kerupuk mentahannya pun sudah habis, jadi saya beli sekalian ya teman-teman. Nantinya itu biar gampang pas mau goreng kerupuk atau apa, karena Pak suami dan si kakak juga si adik tuh sangat suka ya teman-teman dengan yang namanya kerupuk. Nah teman-teman, ini saya lanjut aja untuk menata soklin cairnya atau deterjen cairnya di storage box buatan saya ya teman-teman. Ini tuh storage box buatan sendiri yang terbuat dari kardus bekas, tapi kardusnya itu masih baru. Ini tuh bekas sepatu ya teman-teman, daripada di lemarinya itu acak-acakan, jadi saya tata aja pakai storage box buatan saya ini. Nah dilanjut lagi untuk jemur pakaian karena lumayan cerah juga setiap harinya itu ya teman-teman, alhamdulillah juga. Dan di daerah saya itu belum ada hujan sama sekali sampai sekarang ya teman-teman. Nah di daerah teman-teman bagaimana nih cuacanya? Apa samaan musim kemarau atau ada yang musim hujan juga? Karena kita kan nggak tahu ya teman-teman di daerah masing-masing. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang mau disapa, namanya itu Bunda Rumah Oni Ani ya, dari Palembang. Hai Bunda Oni Ani, salam kenal dari saya Mama Wina Murifi. Terima kasih sudah selalu menonton, sudah selalu komen, dan terima kasih juga untuk semuanya ya yang sudah menonton, yang sudah komen, yang sudah nonton tapi tidak komen. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan yang pastinya selalu dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Dan setelah jemur pakaian, saya lanjut ke dapur untuk masak-masak ya teman-teman. Dan kalian itu masakannya ya simpel-simpel aja seperti biasa ya, masakan desa gitu kan. Karena lidah saya sudah terbiasa dengan masakan-masakan desa. Pernah saya buat masakan yang agak aneh, itu rasanya itu kurang pas di lidah saya ya teman-teman. Mungkin belum terbiasa ya. Jadi saya putuskan untuk bikinnya aja itu makanan-makanan yang sederhana ala-ala saya aja gitu kan ya, makanan kampung lah ya teman-teman, jadi jangan aneh kalau masakan saya itu nggak ada yang wah-wah gitulah ya. Tapi walaupun masakan saya masakan sederhana tetap enak kok teman-teman. Itu sih menurut saya ya enak ya, maksudnya bikin boros nasi lah ya. Insya Allah Pak suami, si kakak, si adik semuanya itu suka dengan masakan saya. Nah ini tuh saya tumis bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah ya teman-teman. Dan ini langsung aja saya masukkan sayur pakcoynya. Nah untuk kali ini sayur pakcoynya saya nggak campur-campur, hanya pakcoynya saja. Dan saya itu hanya campur dengan cabai merahnya aja ya teman-teman. Dan cabai merah itu hanya pemanis, biar warnanya itu bagus ya teman-teman. Dan saya tambahkan sedikit air, ditambahkan lagi bumbunya kaldu ayam dan juga gula pasir. Untuk sayuran-sayuran seperti ini di awalan masak itu kelihatan banyak banget ya teman-teman, kayaknya tuh nanti pas matangnya maupun porsinya itu pas ya teman-teman, jadi satu piring atau bahkan kurang ya teman-teman. Nah itu alhamdulillah untuk pakcoynya sudah selesai, dan ini tuh alhamdulillah enak ya teman-teman, karena saya sangat suka dengan tumisan-tumisan sayuran seperti ini. Nah dilanjut lagi untuk menggoreng ikan. Di sini tuh saya goreng ikan teri ya teman-teman. Dan untuk bumbunya mah nggak ada yang bumbu aneh-aneh. Di sini tuh saya suka pakein micin ya, biar gurih aja gitu. Nah bagi teman-teman yang belum coba tuh goreng ikan asin pakai micin sedikit ya teman-teman, itu enak banget sih rasanya. Karena saya sangat suka dengan rasa yang gurih ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masakan sederhana saya sudah selesai. Hanya ini saja ya teman-teman, tumis pakcoy dan juga ikan teri. Pokoknya walaupun masakannya itu sederhana, insya Allah boros nasi ya teman-teman, bikin lahap.
Dan sesudah masak, yang pastinya saya itu harus bersihin dulu dapurnya. Dan ini tuh saya simpan dulu wajannya ya teman-teman, biar nggak kagok, nggak menghalangi gitu kan. Dan lanjut untuk ngebersihin dindingnya, meja kompornya. Dan di sini tuh saya pakai cairan pel ya teman-teman, yang diracik sendiri pakai air gitu. Pokoknya biar tambah bersih, biar tambah wangi. Apalagi kalau habis masak kan banyak banget cipratan minyak. Jadi kalau nggak disemprot pakai air sabun, rasanya itu kurang kena ya teman-teman, atau susah banget untuk hilangnya. Dan setelah meja kompor bersih, kompornya pun bersih, saya lanjut untuk nyapuin lantai ya teman-teman. Pokoknya biar full bersih, jadi enaken pokoknya nama ya. Dan dilanjut lagi nih tuh sore harinya saya mau bakar sampah dulu ya teman-teman. Di sini tuh sampahnya lumayan agak banyak. Dan dikarenakan nggak ada korek api, ini saya ngambil apinya itu dari kompor ya teman-teman. Dan sini tuh saya ngambil api pakai styrofoam bekas ya. Dan styrofoam ini lumayan agak cepat untuk dibakar. Dan di sini tuh korek apinya itu hilang ya teman-teman. Mungkin bukan hilang sih, tapi kebawa oleh Pak suami ya. Jadi ya agak susah deh kalau nggak ada korek di rumah teh gitu kan, kalau pas mau bakar sampah. Jadi agak ribet gitulah ya. Dan ini untuk apinya sudah menyala ya teman-teman. Alhamdulillah, dan langsung aja saya mau bakar sampahnya. Dan jangan salfok sama tumpukan apa itu namanya, cangkang pepaya mentah ya teman-teman. Itu tuh bekas adik saya, tadi itu katanya mau metis atau mau ngerujak katanya. Jadi cangkangnya itu nggak dibuang langsung ke tempat sampah, khusus untuk cangkang-cangkang basah ya teman-teman. Insya Allah sih nanti saya mau bersihkan aja ya sekalian sambil bakar-bakar sampah. Dan untuk sampahnya sudah habis terbakar, jadi sambil nungguin bakaran sampah ini saya lanjut untuk ngebersihin dulu halaman belakang ya teman-teman. Karena kalau kelihatan dari jauh sih kelihatan kayak bersih gitu kan, padahal hasilnya itu banyak daun-daun kering seperti ini ya teman-teman. Dan untuk daun-daun kering seperti ini bisa langsung dibakar juga ya teman-teman, nantinya itu nggak bikin bala juga, atau nggak perlu di ke tempat sampah kan ya teman-teman. Dan nantinya itu bisa langsung habis termakan api. Nah, dilanjut lagi ke bawah pohon sirsak ya teman-teman untuk menyapukannya itu. Dan mohon maaf apabila kameranya itu terkena asap dari bakaran sampah ya teman-teman. Mungkin teman-teman agak terganggu dengan melihat video saya ini yang asapnya itu menuju pada kamera ya. Karena anginnya mengarah pada kamera ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman apabila pas menonton video sederhana saya ini nggak nyaman gitu dengan asap bakaran sampah. Ngebakar sampah sudah selesai, bersih-bersih halaman pun sudah selesai, dilanjut untuk ngerebus air dulu ya teman-teman, karena air minum sudah pada kosong. Dan ini untuk air minumnya saya saring dari air sumur, karena kalau nggak disaring takutnya ada lempuran tanah-tanah yang nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi untuk ngambilin jemuran pakaian yang sudah pada kering ya teman-teman. Dan ini tuh alhamdulillah sudah kering semua, karena kalau dicuci di mesin cuci itu jadi mudah kering gitu ya teman-teman, walaupun hanya ke angin-angin. Nah, alhamdulillah untuk pekerjaan di rumah sudah selesai, dan saya ini mau JJS dulu ya teman-teman, atau jalan-jalan sore sedikit, walaupun jalan-jalan sorenya itu hanya ke tengah sawah yang garung banyak rumputnya ya teman-teman. Di sini tuh saya mau nyusulin mama ya teman-teman, karena mama itu lagi nyiram tanaman yang ada di kebun ya. Dan itu benar-benar sore hari sekitaran jam 5 sore. Matahari pun sudah hampir turun. Dan di sini cuacanya benar-benar adem banget dan terasa ya waas gitulah ya kelihatannya. Dan mohon maaf apabila mamahnya itu nggak saya record pas lagi nyiramnya ya teman-teman, karena beliau itu nggak pakai hijab gitu kan, jadi saya nggak record aja ya. Oke teman-teman, jalan-jalan sore mengakhiri video kita saat ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.